Teori atom Thomson. Teori atom Thomson bermula dari pengamatan maupun fenomena bahwa gas di dalam ruang hampa bisa menjadi penghantar listrik yang baik. Kalian tentu tahu, besi itu padat, besi konduktor listrik, tembaga wujudnya padat, juga penghantar listrik yang baik. Tapi kalau gas, bisakah menghantarkan listrik? Atau udara, bisakah menghantarkan listrik? Coba, kalau kalian keluar rumah kemudian berdiri di bawah kabel listrik, kalian kesetrum atau tidak? Tidak. Namun, kalau kondisinya dibuat hampa udara, ternyata gas itu bisa menjadi penghantar listrik yang baik. Pengamatan ini berdasarkan pada percobaan-percobaan sinar katoda yang sangat populer pada tahun 1900. Jadi gas di dalam suatu tabung kemudian ternyata bisa jadi penghantar listrik yang baik. Siapa sih yang menemukan pertama kali? Yang menemukan pertama kali atau yang sebagai permulaan itu dari Jerman, Heinrich Geissler. Dan yang menemukan tabung katoda itu ilmuwan Inggris, William Crookes. Ada juga yang menyempurnakan kembali ke Jerman oleh Carl Ferdinand Braun, itu penemu osiloskop sebagai cikal bakal penemuan tabung televisi. Suatu penemuan yang luar biasa pada masa itu. Bagan skema percobaan sinar katoda seperti apa? Bisa kalian bayangkan? Nah, kalau lampu neon sudah pernah lihat kan? Prinsipnya sama. Membutuhkan sumber listrik yang tinggi, kemudian ada tabung yang bisa diatur tekanannya melalui pompa vakum. Nah, kemudian kalau arus listrik ini atau sumber listrik ini ditinggikan, sumber listrik ada kutub negatif dan kutub positif ya. Kutub negatif yang menuju tabung sinar katoda itu disebut elektroda katoda, sedangkan yang positif itu anoda. Percobaan sinar katoda terdiri dari komponen utama yaitu tabung sinar katoda itu sendiri yang ditemukan oleh William Crookes. Di ujung kiri yang dihubungkan oleh kutub negatif sumber listrik disebut katoda. Sedangkan yang dihubungkan dengan kutub positif disebut anoda. Di tabung itu tersedia pompa vakum untuk mengkondisikan supaya tabung menjadi bertekanan rendah dan bisa diisi oleh gas. Kemudian sumber arus listrik yang mempunyai voltase yang tinggi. Ketika voltase yang tinggi ini dialirkan, maka akan muncul perpendaran sinar. Dalam tabung sinar katoda itu dimasukkan gas. Dengan tekanan yang rendah dan sumber arus listrik yang tinggi, ternyata gas bisa menghantarkan arus listrik. Sinar katoda mempunyai sifat-sifat 3. 1. Berasal dari kutub katoda. Ditunjukkan terdapatnya bayangan di daerah anoda. Kalau kalian di pagi hari keluar rumah, terpapar sinar matahari, bayangan kalian ada di mana? Di barat. Berarti sinar itu berasal dari timur. Nah, di dalam tabung katoda ini, jika di tengah-tengahnya ada suatu penghalang, ternyata bayangan yang nampak
ada di kutub anoda. Kalau bayangan itu ada di kutub anoda, berarti sinar itu berasal dari katoda. Maka sifat yang pertama dari sinar katoda adalah berasal dari kutub katoda. Jika di dalam tabung itu dikasih kipas, ternyata setelah terpapar oleh sinar katoda, kipas ini berputar. Berarti sinar ini mempunyai massa. Sifat yang ketiga, sinar katoda bermuatan listrik negatif. Ditunjukkan dengan apa? Didekatkan pada kutub listrik positif dan negatif. Ternyata sinar katoda itu mendekati kutub positif listrik. Yang mendekati positif listrik berarti itu bermuatan sebaliknya, bermuatan negatif. Selain terpengaruh oleh medan listrik, sinar katoda juga terpengaruh oleh medan magnet. Kemudian, kenapa Thomson bisa disebut sebagai penemu elektron? Pada masa itu, sinar katoda sudah banyak diketahui sifat-sifatnya. Thomson memulai pengamatannya pada tahun 1894. Dia merancang dengan peralatan dan metode yang lebih baik yang pernah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ingat ya, kalian tahu kan? Thomson itu meneliti di laboratorium Cavendish di Inggris. Laboratorium yang sangat populer, sangat terkenal pada masa itu. Yang membedakan dengan yang lain, Thomson itu dapat mengukur besarnya sudut sinar katoda yang dibelokkan oleh kutub positif. Kutub positifnya dikecilin, pembelokannya seberapa sudutnya. Dia hitung secara detail. Karena sebenarnya awalnya Thomson itu adalah ahli matematika. Jadi dia pandai untuk berhitung itu. Nah, dengan mengukur sudut itu, dia bisa menghitung rasio atau perbandingan muatan listrik terhadap massa partikel dari sinar katoda. Uniknya, rasio perbandingan itu selalu sama, meskipun jenis gasnya dibuat berbeda. Awalnya neon, sudutnya sama. Awalnya gas klorin, sudutnya sama. Hidrogen, sudutnya sama. Helium, sudutnya sama. Dan katoda anodanya juga dibuat berbeda, dari tembaga, besi, nikel. Ternyata rasio atau perbandingan itu sama. Sehingga Thomson menyimpulkan bahwa partikel-partikel sinar katoda ada di semua gas dan itu bersifat universal. Artinya, gas itu mewakili unsur. Jadi di setiap unsur ada partikel kecil. Partikel kecil itu disebut oleh Thomson sebagai penyusun atom yang lebih kecil daripada atom menurut Dalton. Partikel subatom dengan muatan negatif, yang kemudian kita kenal partikel-partikel itu disebut elektron. Makanya Thomson disebut sebagai penemu elektron. Karena penemuan ini berarti teori atom Dalton yang sudah bertahan sekurang lebih 80 tahunan semenjak Dalton mengemukakan teorinya itu terbantahkan. Bahwa ada bagian yang lebih kecil dari atom. Pada saat itu Thomson hanya menemukan nilai perbandingan
ataupun rasio antara muatan negatif elektron dengan massa. Selalu kelipatan 1,76 kali 10 pangkat 8 coulomb per gram. Dengan penemuan rasio ini, maka menarik para ilmuwan untuk mencari seberapa sebenarnya massa elektron. Dan yang menemukan adalah Robert Andrew Millikan dengan percobaan tetes minyak. Melalui percobaannya, Millikan menemukan bahwa muatan tetes minyak selalu merupakan kelipatan dari 1,602 coulomb. Kita bandingkan dengan rasio yang dimiliki atau yang ditemukan oleh Thomson, maka nilai massa satu elektron sama dengan 9,11 kali 10 pangkat minus 28 gram. Model atom Thomson. Teori atom Thomson menunjukkan bahwa atom pejal pada model atom Dalton memuat partikel subatomik bermuatan negatif yang disebut elektron. Karena atom itu netral, sedangkan di situ ada yang bermuatan negatif disebut elektron, maka untuk menetralkan elektron tersebut, maka bola pejal itu bermuatan positif yang jumlahnya sama dengan elektronnya. Kemudian melalui percobaan sinar katoda oleh Thomson, diketahui bahwa bola ini mengandung atau memuat subatomik bermuatan negatif. Ada di mana? Tersebar di bola pejal itu. Apakah di permukaan saja? Menurut Thomson, bukan hanya di permukaan saja. Muatan negatif ini ada di dalam bola itu juga. Untuk menetralkan muatan negatif ini, maka bola yang besar ini bermuatan positif. Sehingga ketika positif bertemu dengan negatif, maka atom itu netral. Karena memang atom harus netral. Model atom Thomson terkenal sebagai model roti kismis karena memang bisa digambarkan sebagai roti kismis. Kelebihan dan kekurangan atom Thomson. Kelebihan dari model atom Thomson adalah dapat membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Sehingga atom bukan merupakan bagian yang terkecil lagi, tapi tersusun oleh partikel yang bermuatan positif dan juga negatif di dalam bola atom tersebut. Model atom Thomson juga mempunyai kelemahan. Thomson tidak dapat menentukan gerakan elektron dalam atom, dan Thomson sendiri tidak bisa menentukan massa elektron.